Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong. Semangat terus belajar sama-sama ya di Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini. Sya'ban bulan penuh cinta dari Allah. Kita lanjut lagi nonton video dulu ya sama-sama ya. Tentang suami dan anak kompak ketawain ibu atau istrinya baru ditolong nih. Nah ini dia tayangannya. Bahagia banget istrinya jatuh. Bercanda pasti ya. Tapi kita harus diperiksa dulu tuh jatuh begitu juga gak sembarang. Ada kecengklak gitu tadi dia tuh bahaya. Takutnya keseleo atau apa gitu ya. Sakit pinggang segala macam. Iya Masya Allah. Tapi ada orang gitu ya kadang-kadang gitu ketawa dulu gitu ngeliat baru nolongin. Iya kan. Kadang-kadang fotoin dulu baru nolong. Zaman sekarang aja orang mau makan foto dulu baru makan. Ini Masya Allah. Nanti kita lanjut lagi nih amalan di bulan Sya'ban nih Ustazah Lulung. Katanya ada amalan khusus di Nifu Sya'ban ya. Karena di bulan tersebut Allah itu memberikan pertolongan bagi umatnya. Ini mohon izin penjelasan buat kita-kita. Silakan Ustazah Lulung, tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Makasih Kak Fadli, mohon izin Ustaz Syam, Al Habib, guru-guruku semuanya serta jamaah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi pemirsa yang berada di rumah maupun yang berada di manapun yang berada yang mungkin lagi di dapur, lagi masak, lagi segala macam ya. Ini mudah-mudahan bulan Sya'ban bulan berkah buat kita. Apa sih yang kita kerjain di malam nisfu Sya'ban? Nisfu tuh artinya pertengahan. Sya'ban ya bulan pertengahan, Sya'ban artinya malam 15. Ini biasanya kita nih ya para majlis taklim kita ngadain walaupun kemarin tawakufan, pengajian penutupan. Tapi kita malam nisfu kita melaksanakan sholat sunnah. Bahkan kita ada melaksanakan puasa sunnah, membaca surat Yasin 3 kali ya kan. Karena apa? Minta rezeki, minta kesehatan, keberkahan sampai di bulan Sya'ban berikutnya. Bahkan kita membaca tasbihnya Nabi Yunus. Ya kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Bahkan juga kita membaca ayat-ayat dan ternyata ada apa sih dalam nisfu Sya'ban ini? Ternyata adalah diangkatnya catatan takdir kita untuk diberikan oleh Allah takdir berikutnya, takdir yang baik. Di mana di bulan nisfu Sya'ban ini diangkat catatan kita, nanti di bulan Ramadan Lailatul Qadar diberikan kembali kepada kita dengan catatan-catatan yang baik. Gimana caranya biar kita dapat catatan yang baik? Yang mungkin kemarin sakit-sakitan, tadi Ibu jawab ya kan, saya sakit-sakitan. Gimana biar bulan berikutnya, hari esok tambah sehat? Mintalah yang namanya kepada Allah. Perkataan yang baik yaitu doa kepada Allah. Kenapa? Doa adalah ucapan. Ucapan adalah doa. Kenapa? Kalau kita ngomong yang baik-baik, insya Allah Allah kasih yang baik-baik. Di dalam surat 13 ayat 39 Allah telah berfirman. Yamhullah ma yasha'u wa yusbit. Allah dapat menghapus apa-apa sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah dapat juga menetapkan apa-apa sesuai kehendaknya. Mungkin kemarin kita sakit-sakitan. Tapi karena malam nisfu Sya'ban kita baca doa. Minta kepada Allah bersalawat Nabi. Allah hapus tuh sakitnya kita jadi sehat. Allah hapus tuh yang namanya kita tadinya sulit jadi mudah rezekinya. Allah hapus tuh yang tadinya ya Allah ya Bu Lulung nih ada anak saya nih umur 35 tahun. Yang namanya perempuan masa 35 belum nikah juga. Saya sedih banget. Saya bilang ibu ingat dulu ngomong apa sama anak. Kadang-kadang kita tuh ketika anak belum nikah belum beruntung dari mulut kita sendiri. Contohnya apa? Nih anak mager nih habis sholat subuh tidur. Apa yang kita omongin Bu? Ya ampun anak perawan mama rebahan terus jauh jodoh kamu, jauh jodoh kamu, jauh jodoh jadinya. Jadi siapa yang bikin dia jauh jodoh? Siapa Bunda? Kita sendiri. Maka di malam nisfu Sya'ban nih kita sama-sama yuk kita semua saya termasuknya banyakin ibadah kepada Allah. Minta ridho kepada Allah, banyakin doa, selawat biar rezeki kita, takdir kita yang buruk menjadi baik. Karena apa? Yanzuru fihi kula yaumin salah sami'ah. Karena di dalam hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Allah lihat dalam catatan kita apalagi di bulan nisfu Sya'ban tuh nisfu Sya'ban itu nyatakan apa? Allah lihat catatan kita sehari 360 kali penglihatan. Masya Allah. Dalam surat Ar-Rahman dinyatakan kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Sibuk ngurusin kita Bu. Sibuk ngurusin Bunda. Ngurusin kita semua. Tiap 4 menit sekali pemirsa. Masya Allah. Apalagi setiap hari 4 menit sekali. Apalagi terutama di bulan Sya'ban. Jadi yuk ya. Ibu-ibu ya jangan lagi ngomong jauh jodoh. Jangan duduk depan pintu jauh jodoh. Jauh jodohnya. Jangan duduk depan pintu, jauh rezekinya, jauh deh. Akhirnya dia sendiri yang sengsara ngomongnya begitu. Siapa tuh? Mak-mak. Tepuk tangan sama Ustazah Lulung, makasih banyak Ustazah Lulung. Jazakillah khair, makasih banyak. Oke.
Kita lanjut lagi ya buat jamaah yang di rumah. Waktu kita kembali memberikan kesempatan kepada jamaah untuk curhat. Mewakili jamaah yang di rumah ya kepada guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmennya. Curhat dong Ustadz. Iya. Kami curhat. Oke yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Boleh, maaf Ibu ke tengah-tengah sini Bu. Iya, perkenalkan dirinya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munirah dari Majlis Talim Husnul Khotimah Wasnul Hasanah dari Talun, Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan dong buat Ibu Munira. Banyak pengajiannya dia lupa sama pengajian yang mana berangkatnya. Oke mau curhat apa Ibu? Ini curhat Pak Ustadz, anak saya tuh ya terlilit utang. Oh terlilit hutang. Iya, tapi saya tuh nggak bisa nolongin ya, bukan ibu nggak bisa nggak tega ke anak nggak bisa nolongin karena ibu tuh nggak ada gitu. Apakah saya seorang ibu berdosa nggak bisa nolongin anak? Nggak bisa bayarin utang anaknya. Pertanyaan saya sebelum nanti dijawab sama guru-guru kita. Yang utang siapa? Yang utang anak. Buat apa? Itu bisnis bukan arisan, kreditin baju gitu apa aja, tapi dianya macet itu yang dianya uangnya dari. Kalau dia dapat duit, yang dapat duit siapa? Anak. Bukan ibu? Bukan. Nah kenapa ibu yang bayar utangnya? Iya anaknya minta tolong ke ibu. Oh iya Masya Allah. Coba kita panggil dulu guru-guru kita Ustaz Syam. Habib Abdullah mohon izin. Ibu sini aja Bu, gak usah kemana-mana. Nah ya sini deh biar dekat. Ustaz Syam dulu dijawab silakan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada kalanya memang kita pengen nolong seseorang tapi kita sedang tidak punya untuk menolongnya. Tapi tidak punya dalam artian apa, materinya mungkin tidak punya tapi doanya masih ada. Ingat Pasti. Ibu, doa seorang ibu untuk anaknya itu menembus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berhenti doain Bu. Dan kalau anak lagi kesusahan dan datang minta tolong, itu doainnya jangan sembunyi-sembunyi, doain di hadapan wajahnya. Nah, mama lagi nggak punya uang, kalau mau bantu kamu dengan uang, tapi mama selalu doain mudah-mudahan kamu punya rezeki yang halal, engkau dicukupkan dengan yang halal sehingga tidak perlu cari yang haram. Kemudian yang seperti ini juga mesti dibantuin dengan cara yang lain. Misalnya apa? Misalnya menasehati dia tentang hutang piutang. Karena ada juga kadangkala kita pikir hutangnya untuk kebaikan, tahu-tahu ternyata pinjaman online untuk judi online. Nah, ini mesti orang tua memeriksa keadaan anak ini. Ya, dia pinjam ke sana kemari karena sering dibantuin sama orang tuanya, dia anggap gampang itu judi online. Dia judi online, pinjaman online. Nanti orang tuanya yang terbebani. Banyak yang seperti ini kasusnya. Maka subhanallah, kalau ibu harus tahu dulu dari mana, kenapa begini, ada apa kok sedemikian rupa. Anaknya sudah menikah Ibu? Udah menikah. Udah punya anak 2. Udah punya anak 2. Ya? Istri anak ibunya. Istri anak ibunya. Oh anak ibu perempuan. Ibu yang perempuan. Yang ngutang suaminya? Ya enggak anak ibunya. Anak ibunya yang ngutang? Suaminya tahu? Tahu. Suaminya tahu, maka suaminya mesti yang pertama suaminya dulu yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh istrinya. Mungkin mereka ya kita husnudon, mungkin ini sesuatu yang halal ya. Maksudnya dalam jualannya mungkin macet tadi kata ibu, dia ngereditin orang ternyata macet nih, orang-orang gak bayar sama dia. Akhirnya dia gak ada buat sehari-harinya, dia ngutang sama ibunya juga gak ada gitu. Tapi ibu mesti menyampaikan dengan kalimah yang baik. Jangan udah orang tertimpa kesulitan ekonomi kita timpa lagi dengan kata-kata kita yang tidak baik. Kamu sih makanya mama bilangin jangan kamu kerja begini, oh jangan kasihan itu tambah kalau sakit. mamanya Ustazah Lulung. Kalau mamanya Ustazah Lulung gitu. Jangan kasihan udah jatuh tertimpa tangga pula. Jadi mudah-mudahan kita tidak menambah kesulitan orang dengan kalimat kita yang tidak baik. Wallahu ta'ala. Tapi gini, ya ada yang menarik nih Bib ya, mohon izin Bib dijawab nih. Tadi ibu bilang ya, ibu ini kan diminta tolong bayarin utang anaknya, ibu gak bisa bantu, ya kan? Ibu ini ngerasa, ibu dosa gak kalau gak bantu anaknya Bib? Nah ini bagaimana Bib? Baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seseorang kecuali dengan kemampuan dirinya. Kita sadar diri, kita tahu diri batas kemampuan kita untuk membantu. Memang bisa dikatakan kasih ibu ya selalu ada untuk anaknya. Kapanpun anak itu hidup, anak itu wafat, anak itu kecil, anak itu dewasa, pasti orang tua itu nganggep anaknya ya masih anak.
Nggak ada yang namanya mantan anak. Dia selalu nganggap anaknya anak. Dan dia nganggap anaknya itu selalu lucu gitu. Selalu menyenangkan, selalu menggembirakan dan lain sebagainya. Maka dari itu Ibu ya ini salah satu solusi mungkin insya Allah. Ya benar apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Syam tadi. Bahwa doakan dengan kebaikan. Mungkin karena sang anak ini sudah sangat keadaannya terjepit dia datang kepada kita. Mungkin juga dia datang dengan ribuan malu. Jangan sampai dia pulang dengan ribuan celaan. Tapi dia datang mengharapkan mungkin bantuan dari kita. Tapi dia juga insya Allah terbantukan dengan doa kita. Karena apa? Karena doa orang tua itu mustajab. Ya dan kita pesankan juga kepada mungkin karena dia sudah berkeluarga untuk menjaga hubungan keluarga. Karena keluarga ini keharmonisannya akan hilang kalau sudah tertimpa masalah yang namanya satu ekonomi. Betul. Ya. Ini sering sekali masalah terjadi, mohon maaf masalah-masalah yang rumit di dalam kekeluargaan. Terutama masalahnya ujungnya satu adalah ekonomi. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala gampangkan. Tapi Ibu gak dosa Bib ya? Enggak, insya Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Innallaha ghafurur rahim ya Bunda ya. Selama kita juga ada niatan untuk membantu. Nah. Sebenarnya Bunda ini ada niatan mau ngebantu. Tapi karena memang kemampuannya ya mungkin Bunda sudah gak kerja lagi. Kalau gak kerja lagi apa sih Mungkin orang nggak tua ada punya, simpenan paling rumahnya lagi. dijual atau rumahnya. Tapi kan jual rumah juga sekarang susah Bib. Betul. Mahal. Apalagi belum ada pajak potongan lagi. Ya oke, makasih banyak Ibu ya curhatannya. Tepuk tangan dong buat Ibu Munira, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari sebelah sini boleh mau curhat, angkat tangannya Ibu. Oke langsung aja Bu sini Bu, boleh Bu. Mohon izin, Habib boleh geser sini Bib, maaf. Iya Ibu kesini Bu. Silakan perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Setiawati dari Perum Bumi Arumsari, Desa Cirebon Girang, Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan buat Ibu Setiawati. Oke, mau curhat apa Ibu? Ini mau menanyakan masalah ta'aruf. Ta'aruf. Bagaimana caranya menurut Islam yang syar'i itu ta'aruf? Ta'aruf itu seperti apa harusnya ya? Ibu jadi lebih kepada bertanya. Karena ada ini, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka berarti kenalan ya. Yang mau ta'arufnya ibu apa siapa? Anak. Anak, iya. Oke, kali aja. Enggak. Ibu udah gak, dulu ta'aruf atau enggak? Enggak dulu sih. Oh dulu enggak ta'aruf. Ya dikenalin sama bapak itu. Sama Oh dikenalin bapak, justru. Itu ta'aruf juga Bu sebenarnya dikenalin. Dulu Ya mungkin nggak ada dijelasin ta'aruf dulu nih. mungkin ya. Iya, Jodohin. Iya. Coba kita minta penjelasannya dulu ya dari guru kita Ustadz Syam. Mohon izin, silakan Ustadz Syam. Banyak Bu cara ta'aruf tuh. Satu kalau zaman sekarang lihat sosmednya. Kalau saya dulu lihat istri saya tuh lihat sosmednya dulu. Alay nggak nih orang nih. Ini orang sukanya jalan-jalan apa ini hobinya. Dia hobi pengajian kah atau hobinya makan-makan. Kan kelihatan dari sosmed sekarang tuh. Ternyata sosmednya terkunci. Maka cari teman-temannya di mana pergaulannya. Oh dia pergaulannya ini. Karena Nabi bilang almar'u ala dini khalili. Seseorang itu dinilai dari agama saudaranya. Jadi lihat saudaranya siapa, teman-temannya siapa. Kemudian kalau udah mau lebih lanjut lagi ternyata yang mau ditaarufin ini ibu kenal. Nah lihat orang tuanya. Karena biasanya akhlak anak itu menurun dari orang tuanya. Kalau emaknya suka teriakin suaminya, nanti anak laki-laki ibu diteriakin sama anak perempuan dia. Ketawanya ke sini. Iya. Terus. Jadi lihat akhlak orang tuanya. Jadi itu ta'aruf juga namanya itu. Jadi kalau zaman sekarang ada yang modifikasi ta'aruf dengan kertas, proposal segala macam, itu cuma salah satu metode aja. Masih banyak metode yang lainnya. Kenal sama orang tuanya gimana? Nggak kenal sama orang tuanya. Berusaha kenalan. Kenalan Bu. Iya, ini saya curiganya anaknya ini udah anak ibu laki apa perempuan? Laki ibu laki perempuan. Perempuan. Anaknya perempuan. Terus kenapa ibu apalagi? mau ta'arufin? Ada laki-laki yang mau datang? Belum. Oh belum ada. Oh. Ya sudah. Dia baru mau nanya teori ta'aruf bagaimana. Anaknya tuh maksudnya pengen tahu cara seperti apa kalau ta'aruf. Oh, pengen tahu Pokoknya cara teorinya dulu. Seperti biasa aja Bu, seperti biasa liatin siapa sih yang datang. Oh saya tahu ini bapaknya nih orang soleh serajin ke masjid. Ta'aruf juga namanya. Nah, Jangan dideketin anaknya, orang tuanya yang berdekat. iya, nanti kan ta'aruf tuh perkenalan. Setelah itu kita lanjut lagi ada tahap yang berikutnya setelah ta'aruf ya. Nah, coba Ustaz dulu nih sekarang sampaikan dulu nih.
ta'aruf. Nah. Ta'aruf itu saling mengenal. Tadi kan ibu bilang anaknya belum ada ternyata. Cuman maksudnya gini, pengen ngawinin gimana caranya. Ta'arufinnya karena belum ada calonnya gitu ya. Nah Bu, ibu mending datang ke misalnya satu ke pengajian-pengajian. Iya. Terus ngobrol. Ibu anak saya perempuan, ibu anaknya apa laki-laki. Kenalan yuk. Contoh. Anaknya perempuan juga anaknya. Anak saya perempuan juga. Udah 10 tahun nih Ustaz. Iya. Anaknya perempuan juga. Yang pertama ta'aruf itu saling kenal mengenal. Jadi jangan anaknya doang kenal sama yang calonnya. Kita juga harus kenal sama orang tuanya. Namanya juga ta'aruf, saling kenal. Kita kenal dia kenal kita. Jadi ibunya juga jangan malu-malu. Nih kadang-kadang kamu aja, jangan begitu. Yang kedua udah ta'aruf, udah kenal, tafahum, saling memahami. Oh tadi yang Ustadz Sam bilang, oh dia senangnya apa, kita senangnya apa. Dan terima yang namanya baru untuk perkenalan. Baru perkenalan jangan GR Bu, begitu bilang sama anaknya ya. Kalau gak cocok taus. Tahu nggak kenapa? Ta'aruf, tafahum, kalau nggak cocok tak tinggal. Ibu tahu nggak kenapa ta'aruf itu ada Bu? Tahu nggak alasannya kenapa ta'aruf itu ada? Karena sebenarnya ayat itu mengatakan supaya kita tidak merasa lebih baik daripada suku lain. Kadang-kala orang kalau tidak ta'aruf langsung lihat dari luar. Orang mana? Orang Makassar. Jangan orang Makassar suka marah-marah. Orang mana? Orangnya besar. Orang Lombok, Rewet lagi. Ta'aruf itu supaya kita tahu Semua bahwa lana itu. ternyata ada kelebihannya. Ada kelebihan dan kekurangannya. Iya. Mudah-mudahan dapat jodoh yang baik Ibu ya anaknya Ibu ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak Ibu. Masya Allah tepuk tangan dong buat ibunya. Boleh kembali ke tempat Ibu. Mohon izin Marbib kesimpulan pertemuan kita hari ini. Masya Allah, Sya'ban ini adalah bulan yang baik ya. Buktinya aja banyak sekali kejadian-kejadian yang baik terjadi di bulan Sya'ban. Dan kita meyakini bersama bahwa malam nisfu Sya'ban termasuk malam yang diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bulan Sya'ban isi dengan amalan solawat. Karena apa? Karena amalan yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'alan nabi Muhammadi. Amalan kita antara diterima apa kagak? Tapi solawat udah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena solawat jelas nyata cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah memanggil dengan keimanan kepada kita agar kita semuanya bersolawat kepada Rasulullah. Dan solawat kepada Rasulullah adalah sambung cinta kita, sambung ruh kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan yang menonton, yang menyaksikan program Islam itu indah ini, Allah panggil untuk ziarah langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak guru-guruku, Masya Allah terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.